Di musim kemarau, apa ada pupuk organik yang bisa digunakan untuk memperbaiki tanah agar tidak kering? Tentu ada. Umumnya, tanah yang subur adalah tanah yang memiliki kandungan mineral. Unsur mineral ini seperti halnya boron, klorin, kobalt, besi, mangan, magnesium, molibdenum, zinc dan sulfur. Kalau dalam pemupukan, biasa kita kenal dengan istilah pupuk hara mikro. Indikasi tanah subur juga bisa diketahui kalau memiliki lapisan humus tebal dan kaya akan mikroba. Dalam tanah sendiri, sebenarnya sudah memiliki mikroba. Ada beberapa jenis mikroba yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, yang keberadaannya perlu dikembangkan agar dapat dimanfaatkan dalam penyediaan unsur hara. Perlu juragan tahu, mikroba ini ada, sekalipun di lahan kering yang masam. Hanya saja, karena keadaan humus sebagai habitat mikroorganisme penyubur tanah yang kurang, tanah menjadi tidak subur dan cepat kering. Humus sendiri terdiri dari campuran bahan organik yang telah mengalami pembusukan, seperti daun, ranting dan rumput yang telah mati. Kalau tanaman juragan ada ribuan, ribet jika harus membuat kompos secara berkala. Tanpa harus membuat kompos, asalkan rutin dalam aplikasi, dengan dua jenis pupuk berikut ini, tanah juragan tidak akan cepat kering. Yaitu asam humat dan karbon. Baik asam humat atau karbon, bisa menjadi habitat bagi mikroba. Dua bahan ini sifatnya juga mengikat air, sehingga baik air atau pupuk kocoran yang telah diaplikasikan, tidak mudah menguap. Kedua bahan organik ini melepaskan hara secara perlahan, sesuai dengan kebutuhan tanaman. Saya rekomendasikan produknya yang memiliki kandungan hara mikro, untuk melengkapi mineral dalam tanah. Yaitu Power Soil yang harganya per kilogram 70 ribuan. Dan si karbon, yang harganya 60 ribuan per kilogram. Baik asam humat atau karbon, bisa diaplikasikan bersamaan dengan pupuk dasar. Itu bila juragan menggunakan pupuk kimia seperti urea, SP36 dan KCl. Tapi kalau juragan sudah pakai pupuk kandang, tidak perlu. Karena pupuk kandang sendiri merupakan bahan organik. Sudah pasti menyuburkan tanah, dan membuat tanah tidak cepat kering. Untuk aplikasi susulan, bisa juga dicampur dengan pupuk kimia. Tidak harus mengaplikasikan keduanya. Juragan bisa ambil salah satunya saja. Sebagai contoh, misalnya pada fase vegetatif. Juragan bisa menggunakan campuran antara pupuk vertipos yang tinggi fosfat. Dalam vertipos unsur hara yang paling banyak adalah 20% fosfat, silika 10%, dan 15% kalsium. Dalam vertipos sudah ada kalsiumnya, sehingga pada fase ini juragan tidak perlu menambahkan pupuk kalsium. Vertipos tadi dicampur dengan KNO3 merah untuk suplai kalium. Yang kandungannya terdiri dari 15% nitrogen dan 14% kalium. Gabungan antara dua pupuk kimia ini seimbang dan lengkap untuk fase vegetatif. Agar tanah tidak cepat kering, nanti dicampur dengan pupuk karbon, seperti pada merek Si Karbon. Dosis penggunaan pupuk karbon, patokannya adalah 1:3 dari pupuk kimia. Rekomendasinya, juragan pakai saja 4 sendok makan KNO3 merah dan 3 sendok makan vertipos, per 10 liter air. Dalam campuran itu, tambahkan 2 sendok makan Si Karbon. Pupuk diberikan secara kocor, per tanaman 250 ml, atau sekitar 1 gelas. Selanjutnya, kalau masih di fase generatif bunga, pupuk yang diberikan masih tinggi fosfat. Nanti ditambah asam humat agar tanah tidak cepat kering. Untuk hasil yang lebih cepat,
Juragan bisa pakai MKP yang kandungannya 52% fosfat dan 34% kalium, dengan dosis 1 kg. Dicampur dengan 250 gram asam humat untuk takaran 200 liter air. Diberikan secara kocor, hanya 2 kali saja. Tidak perlu dicampur kalsium karena MKP sendiri fungsinya sudah bisa untuk mencegah rontok bunga. Masuk fase selanjutnya, di fase generatif buah, saatnya memprioritaskan pupuk kalium. Pupuk MKP tadi, kita kombinasikan dengan KNO3 putih yang kandungannya 13% N dan 46% K. Dosisnya 3 sendok makan MKP, dan 5 sendok makan KNO3 putih, untuk takaran 10 liter air. Ditambah dengan 3 sendok makan asam humat. Seperti tadi, aplikasinya juga dengan cara kocor. Selain menggunakan cara dicampur dengan pupuk langsung, juragan bisa aplikasikan karbon dan asam humat sekaligus secara terpisah. Untuk mendapatkan manfaat dari kedua pupuk ini secara langsung. Dosisnya 3 sendok asam humat dan 4 sendok karbon. Dilarutkan jadi satu untuk takaran 1 tangki sprayer. Pada intinya, agar tanah tidak cepat kering, aplikasi pupuk dibarengi dengan pemberian bahan organik secara kocor. Dengan begitu, sekalipun di musim kemarau, tanah selalu subur. Lengkap sudah pembahasan kita. Nyalakan notifikasinya kalau juragan mau dapat info selanjutnya. Sampai jumpa.